Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nayara Amir dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Prodi D3 Tata Busana Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi Bisnis, di mana saya akan memaparkan materi komunikasi bisnis. Yang pertama, tentang konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Adapun unsur-unsur komunikasi, yang pertama, komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Kemudian Pesan merupakan ide, informasi, atau berita yang ingin disampaikan kepada komunikan. Kemudian media komunikasi. Media komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Kemudian komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan. Yang terakhir, feedback. Feedback merupakan umpan balik atau respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya. Kemudian tentang teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan suatu pemikiran mengenai sistem penyampaian pesan yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen berupa unsur komunikasi. Adapun jenis-jenis komunikasi, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis. Kemudian tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan pertukaran gagasan atau informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Adapun tujuan komunikasi bisnis, yang pertama, terdapat tujuan ada pertukaran berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi, memanfaatkan saluran personal atau impersonal, memakai simbol atau sinyal. Kemudian tujuan komunikasi bisnis yaitu memberikan informasi, melakukan persuasi, melakukan kolaborasi. Kemudian komunikasi antar pribadi dan budaya. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Tujuan komunikasi antar pribadi yaitu menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, menumbuhkan simpati, kemudian melakukan kerjasama, menceritakan kekecewaan atau kekesalan, menumbuhkan motivasi. Kemudian komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terdiri antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnik, atau sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Fungsi komunikasi antar budaya yaitu menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan, menghubungkan interaksi. Kemudian tentang komunikasi dalam organisasi. Menurut Arnold dan Feldman 1986, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Adapun fungsi komunikasi organisasi yaitu fungsi informatif, kemudian fungsi regulatif, kemudian fungsi persuasif, kemudian fungsi integratif. Kemudian tentang tahapan penulisan pesan bisnis. Pesan bisnis adalah pesan yang dikirim atau diterima dan merupakan tindakan komunikasi langsung. Kemudian tentang korespondensi.
Korespondensi berasal dari kata correspondence atau korespondenti yang berarti hubungan yang terdiri antara pihak-pihak yang terkait. Peran korespondensi dalam bisnis yaitu menciptakan surat yang baik, jelas, dan tepat, kemudian menciptakan kerjasama yang baik, kemudian menyebarkan kegiatan. Fungsi surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat untuk menyampaikan pemberitahuan, alat bukti tertulis, alat untuk mengingat, bukti sejarah, pedoman kerja. Kemudian tentang pesan rutin dan pesan positif adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan pendekatan langsung seperti surat masuk, surat keluar, memo yang berisi pesan barang, keluhan, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran. Bentuk-bentuk permintaan rutin yaitu permintaan untuk pihak internal, permintaan untuk pihak eksternal. Kemudian tentang penyusunan pesan persuasif. Persuasif berasal dari persuasio yang kata kerjanya adalah persuader yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. Jadi persuasi adalah setiap usaha untuk mempengaruhi tindakan atau penilaian orang lain dengan cara berbicara atau dengan menulis kepada mereka dalam atau verbal maupun non-verbal. Adapun prinsip-prinsip komunikasi yaitu prinsip pemeran selektif, prinsip partisipan kalayak, prinsip inokulasi, prinsip besaran. Kemudian tentang komunikasi dalam mencari pekerjaan. Komunikasi merupakan istilah yang sering dipakai untuk mewujudkan proses interaksi dalam masyarakat. Komunikasi tidak hanya digunakan antar individu saja, tetapi komunikasi juga menjadi vital dalam kehidupan suatu lembaga. Komunikasi menjadi hal terpenting dalam dunia kerja karena dunia kerja dihadapkan oleh banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari suku, budaya, usia, pola pikir, karakter, agama, dan lain sebagainya. Tujuan komunikasi yaitu menyelesaikan masalah yang terjadi, memberikan atau menyampaikan informasi dengan tepat sebagai penghubung atau jabatan, memudahkan pengambilan keputusan, kemudian meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif dalam bekerja yaitu menjadi pendengar yang baik, perhatikan bahasa tubuh, sampaikan pesan seefektif mungkin, tunjukkan kesan ramah dan open-minded kepada lawan bicara, fleksibel. Adapun jenis komunikasi yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kemudian tentang negosiasi. Menurut Hartman, pengertian negosiasi dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang siapa yang terlibat dalam suatu negosiasi. Dalam hal ini ada dua pihak yang berkepentingan dalam bernegosiasi yaitu pembeli dan penjual. Kemudian tentang laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang bersifat netral, memiliki tujuan yang jelas serta menyajikan fakta kepada seseorang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bisnis tertentu. Laporan bisnis adalah setiap dokumen faktual yang menyatakan tujuan perusahaan, merupakan sarana manajerial untuk menginformasikan atau memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan, harus bersifat akurat, lengkap, objektif. Adapun tujuan penulisan laporan bisnis yaitu untuk memantau dan mengendalikan operasi perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat, untuk mendokumentasikan kinerja baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Yang kelima, untuk menganalisis informasi dan memberikan masukan bagi
pengambil keputusan atas isu tertentu. Yang keenam yaitu untuk memperoleh sumber pendanaan dan membuka bisnis baru. Kemudian tentang presentasi. Presentasi adalah penyajian karya tulis atau ilmiah seseorang di depan forum undangan atau peserta suatu kegiatan berbicara di depan publik atau audiens atau hadirin dalam rangka mengajukan suatu ide untuk mendapatkan pemahaman atau kesepakatan bersama. Tujuan presentasi yaitu menyampaikan informasi, meyakinkan pendengar, membujuk, menginspirasi, membujuk pendengar. Kemudian syarat-syarat presentasi yaitu menguasai materi dan bahasa yang baik, mempunyai keberanian, memiliki ketenangan dalam bersikap, sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur, sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi, memperlihatkan sikap yang tidak kaku atau canggung. Kemudian tentang pemanfaatan IT. Informasi teknologi IT atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah teknologi informasi adalah sistem umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Fungsi IT yang pertama itu menangkap, kemudian mengolah, kemudian menghasilkan, kemudian menyimpan, kemudian mencari kembali, yang terakhir mentransmisi. Adapun manfaat IT yaitu menambah ilmu pengetahuan, mempermudah mengerjakan tugas sehari-hari, lebih praktis, menambah jaringan teman, mendapatkan informasi secara mudah dan gampang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.